Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, sehat dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, kembali kami ada pada saat ini, oleh karena kemurahan, anugerah-Mu, dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, Michael Phelps, seorang perenang dari Amerika Serikat, menjadi satu-satunya perenang yang memegang 28 medali Olimpiade. Kesuksesannya sebagai seorang perenang, salah satunya terjadi karena ia sangat bergantung total pada pelatihnya, yaitu Bob Bowman. Apapun program yang disusun oleh pelatihnya, diikuti oleh Michael Phelps. Kebergantungan dan kepercayaannya kepada pelatihnya membuat Michael Phelps berhasil menjadi perenang yang meraih rekor pemegang medali Olimpiade terbanyak. Dalam kehidupan rohani kita, dalam perjalanan iman kita, kita bisa menang kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan dan percaya penuh kepadanya. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 ini tertulis, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus di sini menjelaskan mengapa kita orang percaya bisa mengalami kemenangan, bisa tetap tabah, sabar dalam segala keadaan, bisa tetap melangkah dengan penuh keberanian, sekalipun ada kesulitan dan penderitaan, sekalipun ada salib yang harus kita pikul. Kunci kemenangan itu terjadi karena kita bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kebergantungan itu terjadi karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita hanya berfokus pada apa yang kita lihat oleh mata kita, kita akan putus asa dan kita akan menyerah. Tapi kalau kita berfokus kepada apa yang tidak kita lihat, hal-hal yang kekal, maka kita akan terus bertahan dalam iman, terus berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Setiap orang percaya menjalani hidupnya berdasarkan keyakinan, iman pada janji-janji Tuhan. Sekalipun janji-janji Tuhan itu belum sepenuhnya dan belum semuanya terrealisasi dalam hidup kita, tapi kita percaya pada janjinya dan kita melangkah dalam janjinya. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan kita percaya akan janjinya bahwa kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan pada saatnya yang Tuhan tentukan. Sejalan dengan ayat ini, saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus banyak menghadapi penderitaan dalam pelayanannya. Dia dipukul, dipenjara, pernah dilempari batu, mengalami kelaparan, kekurangan. Dan kalau ia hanya melihat hal-hal itu saja, kalau dia hidup karena melihat, maka dia pasti sudah menyerah. Tapi karena dia tidak melihat apa yang kelihatan, sekalipun matanya melihatnya, tapi dia tidak berfokus pada hal itu, maka dia menjadi kuat, sebab fokusnya pada yang kekal. Fokus pada yang kekal, pada yang tidak kelihatan,
berkaitan dengan kebergantungan kita secara penuh kepada Tuhan. Setiap kita bisa menang kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadanya. Tidak fokus pada apa yang dapat dilihat mata kita, tapi fokus pada hal-hal yang kekal, yang tidak kelihatan secara lahiriah. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang sedang ingin menyerah dalam perjalanan iman, sedang putus asa menghadapi berbagai situasi dan keadaan hidup? Mari pandang pada yang tidak kelihatan. Lihatlah pada janji-janji Tuhan. Berfokuslah pada Kristus Yesus Tuhan kita. Bergantunglah kepadanya sepenuhnya. Saudara dan saya pasti menang, oleh karena Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa oleh karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam perjalanan iman, perjalanan hidup kami di bumi ini, ada begitu banyak hal yang membuat kami seringkali merasa ingin menyerah, putus asa. Tapi kami bersyukur karena kekuatan firman-Mu selalu membangkitkan semangat kami, memberikan kami sukacita, memberikan kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan, berkemenangan di dalam Tuhan. Kami tidak mau putus asa, kami tidak mau menyerah. Kami mau pandang kepadamu Tuhan Yesus, yang selalu ada bagi kami. Kami mau pandang pada yang kekal, fokus pada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadi berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, berikan kekuatan baru, yang terikat kuasa kegelapan Tuhan lepaskan saat ini, dan yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Mujizat-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, pulihkanlah ya Tuhan situasi, kondisi ekonomi bangsa kami saat ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.